Oke ya, saya mulai kuliah kita hari ini ya. Kita melanjutkan materi kita dari minggu kemarin. Materinya tetap di bab 5 turunan ya. Kita lanjutkan sepokok bahasanya ada turunan fungsi eksponen, turunan fungsi logaritma, turunan fungsi implisit, dan turunan fungsi secara logaritmis itu untuk fungsi y sama dengan fx pangkat gx ya. Oke, untuk kompetensi khusus kita menyelesaikan berbagai turunan fungsi. Kita mulai dari konsep bilangan alam ya. Dari mana sih dapatnya bilangan alam ya? Kita mulai dari binomium Newton yang sudah pernah kita bahas di minggu kemarin untuk turunan fungsi aljabar kemarin ya. Jadi dimulai dari A plus B pangkat N ya, itu adalah sigma I dari, saya pakai K ya, K dimulai dari 0 sampai N, menggunakan kombinasi ya, NK ya, itu adalah A pangkat N min K dikali B pangkat K ya. CNK ini adalah kombinasi ya, itu adalah N faktorial dibagi N min K faktorial dikali K faktorial ya. Ini adalah rumus kombinasi. Nah, sudah kita hitung ya kemarin itu ada CN0, CN1, CN2, CN3 dan sampai CNN ya. CN0 itu dimulai dari yang pertama itu adalah 1 ya. Jadi A pangkat N, B-nya pangkat 0, jadi tidak usah ditulis ya A pangkat N. Kemudian CN1 itu adalah N ya, kemarin sudah pernah dibahas. A pangkatnya N-1, B-nya pangkat 1 ya. Kemudian CN2 itu adalah N kali N-1 per 2 ya. Nah, A itu pangkatnya berkurang ya, jadi dari pangkat N, N-1, N-2, B-nya itu bertambah, jadi dari pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Kemudian N kali N-1, N-2 dibagi 3 faktorial ya. Ini A-nya pangkatnya N-3, B-nya pangkat 3. Dan seterusnya ini sampai B pangkat N ya. CNN itu adalah 1 ya. Kemudian kalau A itu saya ganti 1 ya. B itu saya jadikan 1/N. Ini pangkat N ya. Maka di sini A-nya 1 ya, B-nya 1/N ya. Rumus ini menjadi apa ya? 1 pangkat N gitu ya. Kemudian N dikali 1 pangkat N-1, B-nya 1/N. Kemudian N dikali N-1 ya, per 2. A-nya 1 pangkat N-2. B-nya 1/N, ini kuadrat. Kemudian N dikali N-1 kali N-2 dibagi 3 faktorial. Oh ya, ini tadi 2 faktorial ya. 2 faktorial, 3 faktorial. Biar nanti membentuk rumusnya polanya. A-nya 1 ya, pangkat N-3. B-nya tadi 1/N. Oke, pangkat 3. Dan seterusnya sampai B pangkat N ya. B-nya adalah 1/N. Pangkat N. Nah, kalau kita hitung ya, 1 pangkat N itu kan 1. Ya, ini 1 pangkat N, ini 1. Kemudian N dikalikan 1/N, kita coret ya, jadi 1. Nah, 1 pangkat N-1 juga 1. Nah, kemudian
untuk yang suku ketiga ini, 1/2 faktorialnya saya taruh di depan ya. Nah, ini n kuadrat ya, 1/n kuadrat kita bagi ya. Jadi di sini ada n, kita coret 1 gitu ya, dengan n ini, maka n-1, nah ini dibagi n ya. Karena ini kan n-nya dicoret salah satu ya, masih ada 1 ya, dibagi n. Kemudian yang suku selanjutnya 1/3 faktorial. Nah, ini juga ya, n pangkat 3. Kita coret 1 dengan n, atau kita tulis aja deh. Di sini n kali n-1, n-2. Nah, ini 1 pangkat, n-3 itu 1 ya, nggak usah ditulis ya. Kemudian, n pangkat 3-nya kita pecah-pecah ya, n, n gitu ya, perkalian ya. Nah, ini kita pecah boleh ya, kita pisah. Dan seterusnya sampai 1/n pangkat n ya. Nah, ini tadi kalau bingung ini dicoret tadi, saya tulis aja di sini deh ya, n/n-nya ya. Nah, ini saya coret di sini aja. Oke, sekarang kita lanjut ya, 1 tambah 1 kan kita gabung aja jadi 2 ya. Nah, ini 1/2 faktorial. Nah, sekarang kita bagi ya, n-1 bagi n itu kan 1 dikurang 1/n ya. Kemudian ini 1/3 faktorial. Nah, ini n sama n kita coret ya. Kemudian ini kan perkalian, kita pisah masing-masing dibagi n ya. n/n itu 1 dikurangi 1/n. Kalau yang ini n-2 dibagi n itu 1 min 2/n. Nah, dan seterusnya ini nanti 1/4 faktorial ya. Kemudian 1/n pangkat n. Oke. Nah, kalau misalkan di sini n itu, saya tulis di sini ya, n itu menuju tak hingga ya. N menuju tak hingga, maka ini nanti yang 1/n itu 0 ya. Ini 1/n itu nanti 0 ya. Ini n itu juga 0 ya. Ini juga 0. Maka kalau kita tulis dalam notasi limit ya, saya pindah halaman ya. Untuk limit n menuju tak hingga ya, tadi adalah 1 ditambah 1/n pangkat n, maka hasilnya apa? 2 ditambah 1/2 faktorial ya. Kayaknya yang sebelahnya jadi 1 ya. Kemudian 1/3 faktorial. Nah, sebenarnya terus ya 1/4 faktorial ya. Ini saya salah tulis ini 1/4 faktorial. Faktorial, kemudian 1/5 faktorial, dan seterusnya. Nah, yang terakhir 0 ya. Nah, kalau kita menggunakan kalkulator ya, kalkulator ini nanti hasilnya 2,71828 ya, 1828459 dan seterusnya ya. Nah, ini tidak berhenti ya, ini bilangannya ya, dan seterusnya itu dia terus, ini kan 1/4 faktorial, 1/5 faktorial, 1/6 faktorial, 1/7 faktorial ya, ini terus ya panjang ya. Jadi tapi kan semakin lama ini semakin kecil ya, ini pengaruhnya hanya di bagian belakang ya. Ini yang disebut dengan E ya. Ini bilangan alam ya. Ini bilangan alam. Atau bilangan natural ya, natural number. Oke, ini yang menemukannya itu E itu adalah Euler. Nah, kalau saya kalau nggak 2 desimal ya 3 desimal ya. Kalau 3 desimal 2,718. Kalau kita ambil 2 desimal 2,72. Itu ya. Untuk penyederhanaan aja ya. Kemudian jadi kesimpulannya tadi
untuk limit 1 plus 1/n pangkat n ya, untuk n tak hingga, ini E ya. Tapi kalau kita rubah variabelnya jadi X ya, 1 plus 1/x pangkat X, X mendekati tak hingga, ini juga E. Nah, atau kalau kita mau merubah U-nya adalah 1/x ya, kemudian X adalah menjadi 1/U. Nah, kalau X-nya tak hingga, maka U-nya mendekati 0 ya. Sehingga limit ini bisa dirubah ya, 1 plus U. Nah, pangkatnya jadi 1/U ya. U mendekati 0, ini juga sama dengan E ya. Jadi rumus ini sama aja ya dengan rumus ini. Kalau ini X-nya tak terhingga ya, 1 plus 1/x, X pangkat X ya. Ini jadi limitnya E. Tapi kalau kita balik U-nya 1/x, X-nya jadi 1/U. Nah, jadinya kalau X mendekati tak hingga, maka ini U-nya mendekati 0 ya. Ini juga limitnya adalah E. Oke ya, ini ada bisa menggunakan ini. Sudah ya, ini untuk mendapatkan bilangan alam ya, bilangan Euler ya. Kita akan lanjut ke turunan fungsi eksponen. Oke, saya stop dulu. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai bilangan alam ya, E ya. Nah, sekarang kita masuk ke turunan fungsi eksponen ya. Oke, kita mulai dari limit ya. A pangkat X min 1 ya, per X. Untuk X menuju 0. Nah, kita melakukan substitusi ya. Jadi U itu adalah A pangkat X min 1. Sehingga A pangkat X itu adalah U plus 1. Ya. Nah, kalau X itu mendekati 0 ya, maka kalau X-nya mendekati 0 ya, A pangkat 0 itu kan 1 ya. Nah, dikurangi 1 kan U-nya juga 1 ya. Jadi U-nya mendekati 0. Ya kan? Itu nanti akan menggantikan di limitnya nanti ya. Nah, sekarang untuk log-nya ya. Jadi kalau A pangkat X adalah U plus 1, maka logaritmanya itu sama ya. Log A pangkat X plus 1 sama dengan log U plus 1 ya. Jadi karena kalau A sama dengan B, itu pasti log A sama dengan log B ya. Itu kan sifatnya ya. Log A sama dengan log B, salah. Nah, kemudian kalau log A pangkat X ini sama dengan X log A ya. Kalau bilangan berpangkat ini saya hapus dulu yang lognya. Jadi untuk log A pangkat X itu sifat logaritma, itu pangkatnya bisa diturunkan ya. Jadi X log A. Ini adalah log U plus 1. Nah, sehingga kalau X artinya adalah log U plus 1 ya, dibagi log A. Nah, kalau dibagi log A itu artinya bilangan pokok A ya. Log U plus 1 bilangan pokok A. Ini adalah X-nya ya. Jadi kita membalik X-nya jadi log U plus 1 bilangan pokok A. Oke, kita kembali ke limitnya tadi ya. Nah, jadi kita melakukan substitusi tadi ya. Jadi diubah jadi U. Nah, X mendekati 0 kan U mendekati 0. Jadi U mendekati 0. A pangkat X min 1 kita rubah jadi U.
Kemudian X-nya kita ganti jadi log U plus 1 bilangan pokok A ya. Oke, kemudian kalau ini sama dengan ya, sama dengan. Nah, sekarang kita tulis lagi ya limitnya U mendekati 0. Nah, kita rubah U-nya ini kita taruh ke bawah ya. Jadi 1 dibagi 1/U ya. Nah, supaya dia ada di bawah posisinya. Oke, jadi A log U plus 1 ya. Jadi tadi ini cuma merubah posisi U ya. Di atas kita taruh di bawah, tapi jadi 1/U gitu. Nah, kalau 1/U ini kita jadikan pangkat. Jadi sifat logaritmanya balik ke lagi. Nah, kita jadikan ini A log U plus 1 ya. Nah, pangkatnya jadi pangkat 1/U. Oke, sehingga kalau kita gunakan limit ya, nah tadi limit untuk log U, limit log E pangkat, oh ya ini jadinya masuk ke limit ya, ini menjadi E gitu ya. Jadi ini adalah 1/A log E. Ya. Jadi kalau menggunakan sifat limit, limit itu bisa masuk ke dalam fungsinya ya. Jadi ini A log tetap. Nah ini limitnya itu masuk ke variabel U-nya ya. Jadi 1/U. U plus 1 pangkat 1/U ya, jadi U mendekati 0. Nah ini yang menyebabkan ini sama dengan tadi sudah kita bahas ya, limit 1 plus U pangkat 1/U untuk U mendekati 0 ini adalah E. Sehingga ini jadi A log E ya. Nah A log E, kalau dibalik ya ini sebenarnya kan A log E itu, log E bilangan pokok A itu log E per log A ya, tapi kalau nah itu menjadi log A per log E. Artinya dia sama saja dengan log A bilangan pokok E ya. Jadi ini sama dengan ln E. Ln A ya. Bilangan pokoknya kan E ya. Itu jadi logaritmanya logaritma natural. Kok ln? Oke, ini jadinya ln A. Jadi kalau saya simpulkan dari limitnya tadi untuk A pangkat X min 1 ya per X mendekati 0 itu adalah ln A ya. Ini saya kasih kotak ya. Nah, hasilnya adalah logaritma natural. Nah, nggak cukup. Oke ya, ini kita dapat simpulkan ya untuk limit A pangkat X min 1 dibagi X untuk X mendekati 0, maka sama dengan ln A ya, logaritma natural A ya. Artinya log A bilangan pokok E. Oke ya, jadi ini kita lanjutkan untuk mencari turunan A pangkat X dulu ya. Jadi ini masih turunan fungsi eksponen. Sekarang kalau fx itu adalah A pangkat X, kita mau mencari Y aksen ya, dy per dx ya. Nah, rumus dasar turunan semua itu berasal dari limit ya. Limit fx plus h dikurangi fx dibagi h ya. Untuk h mendekati 0. Nah, ini kita akan mencari rumusnya ya. Jadi limit h mendekati 0. Nah, kalau fx itu A pangkat X, nah kalau fx plus h artinya apa? A pangkat X plus h. Dikurangi fx-nya A pangkat X ya. Dibagi h. Nah, kita keluarkan A pangkat X ya. Ini punya A pangkat X, ini A pangkat X. Maka kita bisa keluarkan A pangkat X
dikali A pangkat H min 1 dibagi H. Nah, A pangkat X plus H itu kan sama saja dengan A pangkat X dikali A pangkat H ya. Jadi kalau saya tulis ya, A pangkat X plus H itu sama dengan A pangkat X dikali A pangkat H. Makanya ini saya keluarkan A pangkat X-nya. Jadi dikali A pangkat H min 1. Sekarang kita lanjutkan ke A pangkat X-nya ini kita keluarkan aja ya, karena di sini variabelnya yang kita pakai adalah H ya. Jadi limitnya H mendekati 0, A pangkat H min 1 per H. Nah, tadi sudah kita bahas, tapi tadi di slide sebelumnya tadi pakai variabel X ya, sekarang kita ganti pakai variabelnya H. Nah, tadi hasilnya adalah untuk limitnya ini jadi ln A ya. Ini tadi kan sudah kita bahas tadi, ini ln A. Jadi hasilnya A pangkat X ln A. Gitu ya. Jadi kalau kesimpulan kita untuk limit, bukan limit, turunan ya. Turunannya fx A pangkat X, maka turunannya Y aksennya ya, dy per dx-nya itu kita simpulkan aja nih ya, ini adalah A pangkat X ln A. Oke, ini saya letakkan ya. Jadi kalau kita misalnya cari turunan 2 pangkat X gitu ya, A-nya itu sebagai konstan ya. Nah, ini langsung aja 2 pangkat X ln 2 gitu. Jadi kalau ini saya rubah ya, ini kalau di bawahnya nabrak ya, saya jadikan E ya, maka kalau E pangkat X nanti turunannya E pangkat X ln A ya. Saya pindah halamannya. Jadi tadi ya, kalau saya ulangi aja ya, Y sama dengan fx tadi A pangkat X, maka turunannya tadi saya ulangi ini dy per dx-nya tadi A pangkat X ln A ya. Nah, sekarang kalau kita rubah Y-nya sama dengan fx jadi E pangkat X, maka turunannya ya, jadi A-nya kita ganti E ya, dy per dx-nya turunannya E pangkat X ln E. Nah, ln E ini adalah 1 ya, karena ini logaritma E bilangan pokok E, jadi 1 dia. Sehingga jawabannya E pangkat X. Ini artinya untuk turunan fungsi E pangkat X ya, eksponen bilangan alam ya, E pangkat X, maka turunannya tetap E pangkat X ya. Jadi jalannya cukup panjang dan rumit, tapi hasilnya itu tetap E pangkat X. Nah, kita lanjut ke fungsi logaritma ya. Jadi kalau Y sama dengan fx itu adalah A log X ya. Nah, kita menggunakan inverse. Jadi menggunakan turunan fungsi inverse. Jadi X itu adalah A pangkat Y. Nah, tadi turunannya, tadi kita sudah belajar kan turunannya A pangkat X ya, itu adalah A pangkat X ln A. Nah, sekarang A pangkat Y, itu dx per dy-nya A pangkat Y ln A. Nah, A pangkat Y itu dikembalikan lagi ke soalnya ya, dia adalah X. Berarti X ln A. Nah, sehingga ini dx per dy ya, kalau dy per dx, itu sepernya dari dx per dy. Jadi ini adalah seper X ln A. Nah, jadi kalau Y turun adalah logaritma X bilangan pokok A ya, maka untuk turunannya dy per dx-nya ini adalah seper X ln A. Nah, kalau kita menggunakan logaritma natural, fx-nya adalah ln X, maka
dy per dx-nya adalah seper X. Jadi ln X itu kan artinya apa sih? Log X bilangan pokok E ya. Nah, jadi A-nya kita ganti E, jadi seper X ln E. Nah, tadi kita sudah saya sudah bilang ya, ln E itu adalah 1. Jadi ini jawabannya seper X. Oke. Saya stop dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi tadi materinya sudah kita katakan rumus untuk turunan fungsi eksponen E pangkat X tadi tetap E pangkat X. Nah, yang untuk turunannya ln X ya, itu turunannya adalah seper X ya. Oke, saya rangkum di sini ya, E pangkat X turunannya dy per dx sama dengan E pangkat X ya. Kemudian untuk ln X turunannya seper X ya. Jadi kita menggunakan yang logaritma natural ya. Sekarang untuk aturan rantai ya. Aturan rantai itu adalah perluasan dari rumus dasar ya. Nah, sini kita tadi membahas fungsi eksponen sama logaritma. Jadi untuk E pangkat fx, aturan berantainya itu turunannya E ya, itu tetap ya E. Kalau E pangkat X kan E pangkat X turunannya, kalau ini E pangkat fx, jadinya dia E pangkat fx. Kita kalikan turunannya fx, jadi dikalikan f aksen x. Ini sebenarnya rumus ini dari substitusi ya. Nah, aturan berantai itu sebenarnya berasal dari substitusi. Jadi kalau kita substitusi U-nya adalah fx ya, jadi saya kasih jalannya untuk substitusi ya, dari mana dapat rumus ini. Sehingga kalau U adalah fx, turunannya itu du per dx ya, itu f aksen x. Nah, kalau di sini U adalah fx, maka Y menjadi E pangkat U. Sehingga turunannya dy per du ya, variabelnya ya. Itu turunannya E pangkat U kan tetap E pangkat U ya. Nah, tadi rumus dasarnya E pangkat X, turunannya E pangkat X. Nah, sekarang variabelnya E pangkat U ya, turunannya E pangkat U. Sekarang kalau kita kalikan ya, untuk aturan berantai, dy per dx itu adalah dy per du kali du per dx. Nah, dy per du-nya kan ini ya, E pangkat U ya. Nah, E pangkat U, du per dx-nya adalah f aksen x ya. Nah, U-nya kita kembalikan lagi ya, U tadi adalah fx ya. Jadi E pangkat fx dikali f aksen x. Nah, jadi ini caranya sehingga dapat rumusnya ini. E pangkat fx dikali f aksen x. Kemudian, kalau untuk yang Y adalah ln, ya. Kalau ln X turunannya seper X ya. Sekarang ln Fx. Nah, dengan cara yang sama seperti ini ya. Kalau kita substitusi ya. U-nya adalah Fx. Nah, du per dx-nya adalah f aksen X ya. Kalau Y menjadi, kalau Fx ini jadi U kan jadi ln U ya. Nah, kalau ln U turunannya, ini dy per du, itu seper U. Karena rumus dasarnya tadi ln X ya, turunannya adalah seper X. Nah, kalau ln U ya turunannya seper U. Jadi kalau kita kalikan dy per dx, itu adalah dy per du kali du per dx. Ya, ini rumus aturan berantainya. Itu jadi bukan E ya, ini ln ya. Turunannya dy per du tadi adalah seper U, du per dx-nya adalah f aksen x.
Nah, cuma U-nya kita kembalikan dulu ya, U-nya adalah fx ya. Jadi seper ya, seper fx dikali f aksen x-nya. Nah, jadi kita masukkan ke rumus ini ya, turunannya dy per dx-nya ini adalah seper fx, ya ini turunannya ln ya, seper fx dikali turunannya fx itu f aksen x. Oke ya, ini nanti yang kita pakai. Kalau kalian mau pakai substitusi ya silahkan ya, substitusi jalannya lebih panjang ya. Kalau ini langsung aturan rantai secara langsung, tapi ini hati-hati jangan sampai keliru karena dia hanya satu rumus ini aja ya, satu baris ya. Oke, ini untuk aturan rantai eksponensial dan logaritma ya. Oh ya, tadi itu. Nah, kan. Saya stop share dulu ya sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi tadi ya. Nah, ini turunannya kita lanjutkan ke contohnya ya. Ini saya simpulkan dulu tadi dari rumusnya E pangkat fx, turunannya tadi aturan berantainya E pangkat fx kali f aksen x. Kemudian untuk ln fx turunannya seper fx dikali f aksen x ya. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Untuk E pangkat x kuadrat min 8 ya. Turunannya ini adalah rantai ya, langsung aja ya mengikuti rumus ini ya, E pangkat fx, f aksen x. Berarti turunannya E itu tetap ya, E pangkat fx-nya x kuadrat min 8x. Nah, dikali turunannya f aksen x ini adalah 2x min 8. Ya, jawabannya ya sama ya. Nah, kalau yang nomor 2 ln ya, ln itu maka ini turunannya ln itu adalah seper ya, seper sin x plus x pangkat 3 kalikan turunannya f aksen x-nya ya, jadi langsung turunannya aja. Jadi ini turunannya sin itu, cos aja ya, cos x plus 3x kuadrat. Ya, jadi ini selesai ya, turunannya cuma seperti ini aja. Jadi turunannya berantai E itu tetap E, nanti turunannya fx itu f aksen x. Kalau ln turunannya ln itu seper ya. Nah, seper itu ya yang ada di dalam ln-nya ya, seper fx-nya ya, baru dikalikan f aksen x-nya. Oke, sekarang untuk aturan rantai bersusun, kita menggunakan beberapa substitusi ya. Jadi ini bersusun ya. Kalau tadi aturan rantainya cuma 2. Ini kalau kita kalikan masing-masing turunannya ya. Jadi ini kita mensubstitusi V adalah HX, U adalah GV, Y adalah FU. Nah, jadi DY per DX-nya turunannya kita turunkan masing-masing, kita kalikan ya. DY per DU kali DU per GV kali DV per DX gitu. Ini ya sama nih sebenarnya. Oke, misalkan saya kasih contoh di sini adalah sin pangkat 3 4x gitu ya. Ini saya ambil contohnya sin ya, nggak apa-apa lah ya. Oke. Ini kan sebenarnya sin 4x pangkat 3 ya. Di sini kalau saya substitusi
V-nya yang di dalam sini ya 4X ya. Maka turunannya itu kan dV per dx itu 4. Kemudian ini jadi U, jadi V. Nah, sekarang ini saya jadikan U ya. Jadi U adalah sin V. Maka turunannya du per dv. Turunannya sin itu cos V ya. Nah, V-nya kita langsung ganti aja lah. Jadi 4X ya, cos 4X. Kemudian kalau ini jadi U, maka Y-nya jadi U pangkat 3. Turunannya dy per du itu 3U kuadrat. Nah, kita mundur ya, ini U-nya sin V, kita tulis dulu ya, 3 sin V kuadrat. Nah, V-nya adalah 4X. Jadi artinya 3 kali sin 4X dalam kurung kuadrat. Nah, kemudian kita gabung ya, dy per dx-nya itu adalah perkalian turunan secara berantai ya, dy per du kali du per dv kali dv per dx. Ya, jadi kita kali-kalikan aja nih turunannya nih, yang dy per du 3 sin 4x kita kuadratkan, kemudian du per dv-nya adalah cos 4x, kemudian dv per dx-nya 4 ya. Nah, kita sebenarnya tinggal mengalihkan 3 sama 4 aja, digabung ya 12. Ini boleh ditulis sin kuadrat 4x ya, sama kali cos 4x. Nah, seperti ini untuk aturan berantai ya kalau menggunakan substitusi ya. Tapi kalau kita langsung menggunakan, nah ini sudah aturan rantai bersusun ya secara langsung, itu sebenarnya pada prinsipnya kita menurunkan dari fungsi yang terluar ya. Fungsi terluar ini fungsi intinya ya. Sebenarnya dia fungsi apa sih? Nah, sampai nanti di dalamnya itu kita turunkan juga ya fungsinya itu sampai fungsi yang terdalam. Nah, masing-masing turunannya itu dikalikan gitu. Contohnya tadi ya, saya yang pakai contoh yang sebelumnya tadi aja ya, sin 4x ya. Ini ke kita pangkat 3 gitu ya. Nah, turunannya, y aksennya itu, fungsi terluar itu pangkat ya. Karena ini sebenarnya fungsi utamanya kan fungsi pangkat. Nah, pangkat 3 ya duluannya. Sin 4x dipangkatkan 3. Jadi ini turunkan dulu 3-nya. Nah, sin 4x-nya kita pangkatkan jadi 2. Baru kita kalikan turunannya sin. Sin itu cos ya, 4x. Yang terakhir turunannya 4x, itu adalah 4. Nah, kita kalikan ya, 3 sama 4-nya 12. Sin kuadrat 4x kali cos 4x ya. Nah, jawabannya sama ya, sama yang tadi ya, pakai substitusi ya. Jadi milih aja mau substitusi, jalannya lebih panjang ya, tapi lebih teliti mungkin ya. Kalau yang ini jalannya lebih pendek ya. Sekarang kita ambil contoh beberapa aturan rantai ya. Oke, yang nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah len dalam kurung x kuadrat plus 5 pangkat 7. Nah, sebenarnya ini fungsi utamanya ya, itu adalah fungsi len ya, karena x kuadrat plus 5 pangkat 7 itu kan di dalamnya len. Nah, ini jadi walaupun tidak ditulis, ini sebenarnya di dalamnya len bisa saya kurung ya. Sebenarnya ada 2 cara ya, kita gunakan yang cara tadi dulu aja, dari fungsi terluar sampai yang terdalam dulu. Kalau seperti ini turunannya yang len duluan ya, seper ya. Seper yang ada di dalam len kita tulis saja x kuadrat plus 5 pangkat 7. Kemudian kita kalikan turunannya pangkat dulu ya. X kuadrat plus 5 pangkat 7 itu kan turunan berantai ya. Jadi 7 kali x kuadrat plus 5-nya pangkatnya jadi kurang ya, jadi 6. Nah, yang terakhir kalikan turunannya x ya. Jadi x kuadrat plus 5 itu turunannya 2x.
Oke, ini bisa disederhanakan ya. 7 kali 2x itu 14x ya. Nah, yang x kuadrat plus 5 pangkat 6, ini bisa kita coret dengan x kuadrat plus 5 pangkat 7. Tapi masih ada sisa ya, pangkat 1 ya, x kuadrat plus 5 pangkat 1. Nah, ini kan jawabannya. Nah, ini yang cara pertama menggunakan rantai bersusun. Jadi dari len dulu turunannya 1/4, kemudian pangkat turunnya 7, pangkatnya jadi 6, baru turunan x-nya. Tapi bisa juga menggunakan sifat logaritma ya. Tadi len A pangkat N itu adalah N len A. Sehingga pangkat 7 ini bisa turun ya, 7 len x kuadrat plus 5. Nah, ini turunan pakai aturan rantai biasa. Di aksennya adalah 7 itu konstan ya, tetap. Nah, turunannya len adalah 1/4 x kuadrat plus 5 kali turunannya x kuadrat plus 5 ya, 2x. Nah, ini kan sama aja ya jawabannya, 14x dibagi x kuadrat plus 5. Nah, ini cara alternatif ya, jadi pakai sifat logaritma dulu, pangkatnya diturunkan. Baru kita gunakan aturan rantai. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Nah, nomor 2 ya, sebentar ini saya agak, nah dulu saya rapikan dulu. Ini tadi saya ulangi ya, len tadi 1/4 ya, x kuadrat plus 5 ini pangkat 7 kali 7 ini. Ini tadi yang saya coret tadi pangkatnya. Oke, sekarang yang soal kedua ya, soal kedua ini adalah len pangkat 7 ya, dari x kuadrat plus 5. Nah, ini soalnya beda ya sama soal nomor 1 ya. Ini artinya kan dia adalah len x kuadrat plus 5 ya, kita kurung pangkat 7. Nah, jadi sebenarnya fungsi utamanya itu pangkat 7 ya, fungsi pangkat nih ya. Jadi turunannya pangkat 2 ya. Oke, kita turunkan pangkatnya 7, len x kuadrat plus 5-nya, jadi pangkatnya berkurang 1 ya, jadi pangkat 6. Nah, baru yang di dalamnya ini turunan adalah fungsi len. Len itu turunannya 1/4 gitu ya. Ya 1/4 apa yang di dalamnya ya, x kuadrat plus 5. Baru dikalikan turunannya x-nya ya, turunan x kuadrat plus 5, 2x. Nah, ini beda ya hasilnya sama nomor 1 ya. Cuma 7 sama 2x masih bisa dikali 14x ya. Oke, yang di bawahnya tetap x kuadrat plus 5. Tapi ini ada len-nya ya, len x kuadrat plus 5-nya pangkat 6, boleh saya tulis di depan sini. Jadi ini perbedaannya nomor 1 sama nomor 2. Kalau nomor 1 itu fungsinya yang utama logaritmanya dulu ya, len-nya baru diturunkan. Setelah len baru pangkat ya, karena pangkat ini ada di dalamnya len. Kalau nomor 2 ini karena len x kuadrat plus 5-nya pangkat 7, jadi fungsi utamanya pangkat ya. Jadi turunkan dulu pangkatnya 7, len x kuadrat plus 5 jadi pangkat 6. Baru kita turunkan len-nya ya, 1/4 x kuadrat plus 5, baru kalikan turunannya x ya, 2x. Oke, sekarang kalau nomor 3, ini kan len akar ya, x kuadrat plus 2 dibagi x kuadrat min 3. Nah, ini turunannya, y aksennya, ini len dulu ya. Turunannya len itu apa sih? 1/4. Ya, tulis aja 1/4. Nah, akar ya. Atau lebih gampang mungkin kita menggunakan sifat logaritma aja dulu ya. Kita sederhanakan dulu aja, malah lebih gampang. Ya, sama seperti nomor 1 ya, ini bisa digunakan sifat logaritmanya aja. Atau menggunakan aturan nanti bersusun, kita pakai logaritma aja ya. Len x kuadrat plus 2 dibagi x kuadrat min 3, pangkatnya setengah ya. Nah, setengah itu bisa turun kan, pangkatnya setengah. Len x kuadrat plus 2 dibagi x kuadrat min 3. Baru kita turunkan ya y aksennya. Setengah itu konstan tetap ya, setengah.
Nah, turunannya len itu adalah seper. X kuadrat plus 2 dibagi X kuadrat min 3. Nah, ini sebenarnya nanti terbalik ya, jadi X kuadrat min 3 dibagi X kuadrat plus 2 ya, kalau sepernya. Kita lanjut dulu aja. Nah, baru kita kalikan ini yang ada di dalam sini kan U per V ya. Nah, saya tulisnya di sini aja dulu ya. U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Nanti hasilnya kita gabungkan di sini. Oke, kita masukkan dulu ya, U aksen itu 2X, V-nya X kuadrat min 3, dikurang U-nya adalah X kuadrat plus 2, kalikan V aksennya 2X ya, dibagi V kuadrat, X kuadrat min 3 dikuadratkan. Kita kali ya, 2X pangkat 3, kemudian dikurangi 6X, kemudian kita kurangi 2X pangkat 3, kemudian kita kurangi 4X. Kita bagi X kuadrat min 3 pangkat 2-nya kita biarin aja, nggak usah dijabarkan. 2X pangkat 3, 2X pangkat 3 habis ya. Tinggal min 10X per X kuadrat min 3 kuadrat. Nah, hasilnya ini kita masukkan aja ke sini ya. Kita gabungkan ke sini ya. Min 10X per X kuadrat min 3 kuadrat. Ya. Nah, ini kalau kita balik posisinya ya, yang X kuadrat min 3 ini kan seper ya, jadi dibalik X kuadrat min 3 dibagi X kuadrat plus 2, atau ini mesti tetap tulis dulu min 10X, nah, X kuadrat min 3 kuadrat, kita bagi ya, coret aja, min 10 sama 2 kita coret jadi 5 ya, kita sederhanakan ya, jadi min 5X ya, per, nah, yang ini X kuadrat plus 2, yang kali X kuadrat min 3 ya. Sudah ya. Oke ya, saya stop share sebentar ya, nanti kita balik lagi, saya edit slide. Kita lanjutkan lagi ya, tadi ya. Nah, ini tadi ya jawabannya. Sorry. Ini tadi sudah sampai nomor 3 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Ya, sekarang turunan kita, waduh kok nomor 1 ininya nomornya. Ini nomor 4 ya, satunya saya coret nih. Turunan pangkat cos 2X pangkat 4 min 4. Ini turunannya berantai ya. Turunannya Y aksen itu adalah dulu ya. Tetap ya pangkat X itu pangkat X. Kalau pangkat cos ya tetap pangkat cos 2X pangkat 4 min 4X. Ini baru turunannya ya. Sekarang kalikan turunannya cos. Ini kan berantai, jadi turunannya kita kalikan satu-satu, min sin 2X pangkat 4 min 4X tetap. Sekarang kalikan turunannya X. Jadi 8X pangkat 3 min 4. Ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau mau amannya minus ini kan di tengah kita taruh depan aja lah. Cos 2 pangkat 4 min 4X. Nah, ini jadi kali sin 2X pangkat 4 min 4X. Kali 8X pangkat 3 min 4 ya. Nah, itu nomor 4 ya. Sekarang nomor 5 ya, yang terakhir ya. Pangkat arkes tangan ya. Y aksennya turunannya ya. Tetap ya, pangkat arkes tangan 2X pangkat 3. Oke, kali turunannya arkes tangan. Kemarin itu kita sudah bahas ya, ke sini aja ya. Y arkes tangan X ya, untuk siklometri. Y aksennya itu adalah seper 1 plus X kuadrat ya. Ini kalau dia arkes tangan X loh ya.
Nah, sekarang arcus tangannya itu 2x pangkat 3 ya, jadi 1 plus 2x pangkat 3 dalam kurung kuadrat ya, jadi x-nya diganti 2x pangkat 3. Baru kita kalikan turunannya, f aksen x-nya 6x kuadrat. Nah, kita sederhanakan dulu, ini e-nya pangkat arcus tangannya tetap ya. Nah, yang ini yang kita kuadratkan ini, kita tulis 1 per 1 plus 4x pangkat 6 ya. Oke, dikali 6x kuadrat. Selesai ya. Ini sejajar semua ya, ini E 1 per 1 plus 4x pangkat 6 dikali 6x kuadrat ya, ini sama ya. Oke ya, ini untuk turunan berantainya eksponennya sama logaritma tadi ya. Oke, soalnya ini nanti buat latihan ya. Jadi dijadikan kuis nomor 1 sampai 5. Oke ya, kita lanjut aja ya. Nomor 6 tadi sudah dibahas nih. Oke, sekarang turunan fungsi implisit ya. Saya kalau sebentar ya, saya stop share dulu. Baik ya, kita lanjutkan lagi ya untuk materi turunan fungsi implisit tadi ya. Kita mulai dulu ya. Untuk fungsi itu ada 2 macam yang sudah dipelajari di bab 2. Fungsi itu ada 2 berdasarkan letak variabel bebas dan tak bebasnya. Ada fungsi eksplisit, itu fungsi yang dinyatakan secara langsung ya. Y itu variabel tak bebasnya di kiri sama dengan fx ya. X variabel bebasnya di sebelah kanan. Kalau implisit ya, kita memindahkan variabel x-nya di kiri semua dengan variabel y-nya, atau dia merupakan sebuah fungsi yang seperti 2 variabel x dan y ya. Jadi xy sama dengan 0 ya. Jadi cara menyelesaikannya ya, uji penyelesaiannya yang pertama turunannya x ya, itu seperti biasa. Seperti biasa itu maksudnya seperti yang sudah kita bahas ya, turunan-turunan fungsinya yang variabel x itu ya. Jadi misalkan x gitu ya. Ini turunannya 1. Kalau x kuadrat turunannya 2x. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat. Nah, jadi seperti biasa lah, turunannya sin x itu cos x gitu ya. Turunannya ln x, tadi turunannya ln x per x, dan seterusnya ya. Jadi turunannya x seperti biasa. Nah, yang nomor 2 itu turunannya y, ya itu dikalikan dengan dy per dx ya. Ini saya hapus ya karena mengganggu. Jadi turunannya y itu selalu diikuti atau dikalikan dengan dy per dx. Nah, kenapa dikalikan dy per dx? Ya tadi ya, ini walaupun fungsinya fxy ya, tapi secara implisit ya, itu y itu sebenarnya tetap sebagai fungsi x. Jadi kalau kita menurunkan y itu harus dikalikan f aksen x-nya, dy per dx-nya. Jadi misalkan y ya, turunannya itu y itu 1 ya, kayak x ya, turunannya 1. Tapi dia harus dikalikan dy per dx. Nah, kan sama lah ya, y turunannya dy per dx. Tapi kalau y kuadrat, turunannya y kuadrat itu 2y, tapi dikali dy per dx. Gitu. Y pangkat 3 juga ya, turunannya itu 3y kuadrat. Tapi harus dikali dy per dx. Kayak sin ya, sin y. Turunannya itu cos y, tapi harus dikali dy per dx. Kemudian kayak tadi ln. Kalau ln y, turunannya itu per y, tapi harus dikali dy per dx ya. Kalau ln x kan langsung turunannya per x aja biasa.
Nah, yang aturan ketiga, cara penyelesaiannya ya mengikuti aturan turunan. Aturan turunan itu ya kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Misalnya U tambah V ya, turunannya kan U aksen tambah V aksen. U kurang V ya, U aksen kurang V aksen. U kali V, U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, kalau pembagian U per V, U aksen kali V min U V aksen per V kuadrat. Gitu. Oke, saya stop dulu. Ya, lanjutkan lagi. Kita akan ambil contoh ya, contoh untuk turunan fungsi implisit. Gitu ya. Oke. Contohnya nomor 1 ya, tentukan dy per dx dari y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3. Nah, kita jawab ya. Kita tuliskan d per dx dari y pangkat 3 plus 7y sama dengan d per dx dari x pangkat 3. D per dx itu artinya derivatif terhadap x gitu ya. Nah, ini kalau kita menurunkan y pangkat 3, itu turunannya 3y kuadrat. Tetapi kan tadi implisit kan, y itu adalah fungsi x, jadi harus dikalikan dy per dx. Gitu. Ditambah turunannya 7y. 7y itu turunannya 7, tapi dikalikan turunannya y itu dy per dx gitu. Sekarang sama dengan turunannya x. Nah, turunannya x pangkat 3 itu kan biasa ya, 3x kuadrat aja sudah. Sekarang yang ini ada dy per dx, kita keluarkan ya, 3y kuadrat plus 7 kali dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Kita tinggal bagi aja dy per dx-nya. 3x kuadrat kita bagi 3y kuadrat plus 7. Nah, selesai kan? Dy per dx-nya sudah ketemu. Oke, kita lanjut ke contoh kedua ya. Nah, contoh kedua ini sudah mulai ada perkalian gitu ya. Tentukan dy per dx ya jika x pangkat 3 plus y pangkat 3 sama dengan 6xy. Oke. Jadi jawabnya sama seperti tadi ya, kita nulis d per dx itu derivatif terhadap x dulu ya. Yang x pangkat 3 plus y pangkat 3 sama dengan d per dx dalam kurung 6xy. Sebenarnya 6xy boleh pindah ke kiri semua, boleh ya, kanan jadikan 0, sama aja. Saya langsung aja apa adanya diturunkan ya. X pangkat 3, 3x kuadrat. Terus ditambah y pangkat 3, 3y kuadrat, tapi ingat ya turunannya y dikali dy per dx. Nah, sama dengan turunannya 6xy. Ini perkalian ya, jadi harus mengikuti aturan perkalian. 6x itu U, V-nya jadi Y gitu ya. Saya tulis di sini kalau U kali V itu turunannya U aksen V tambah U V aksen. Ya. Kita ikutin ya, U aksen itu turunannya 6x, berarti 6. Kalikan V, V-nya adalah Y. Tambah U itu adalah 6x. Kalikan V aksen. V aksen itu turunannya Y, itu adalah 1 dy per dx ya. Turunan Y harus dikali dy per dx. Nah, sekarang yang ada dy dx, kita gabungkan di sebelah kiri ya. Yang nggak ada nanti pindah ke kanan. Jadi kita tulis 3y kuadrat, saya kurangi 6x ya, kurung dikali dy per dx ya. Jadi kita keluarkan aja dy per dx-nya. Kemudian ini 6y tetap ya, kita pindahkan 3x kuadrat pindah ke kanan min 3x kuadrat. Setelah itu ya kita bagi aja dy per dx-nya adalah 6y min 3x kuadrat. Kita bagi 3y kuadrat min 6x.
kita sederhanakan ya, kita bagi 3 semua ya. 2y min x kuadrat dibagi y kuadrat min 2x. Oke ya, selesai ya, sudah dapat kan ini daya per dx-nya. Oke, lanjut ya, contoh nomor 3. Nah, ini perkalian lagi ya yang saya ambil ya. Turunannya ya, ini tadi kita tulis aja ya. Nah, kanannya kita jadikan 0 aja ya. Jadi ini d per dx-nya x kuadrat min 10 xy pangkat 4 tidak 0. Oke, turunkan aja x pangkat 3 3x kuadrat dikurang. Nah, ini perkalian y sama x kuadrat ya. Ini u kali ini u, ini v ya. Ikuti rumusnya ya, u aksen v tambah uv aksen. Saya tulis di atas saja ya, u aksen v tambah uv aksen. U aksen itu turunannya y ya, itu 1 dy per dx. 1 itu sebenarnya nggak ditulis, nggak apa-apa. Kali v itu adalah x kuadrat. Dikurang, ini masih fokus yang y x kuadrat ya. U kali v aksen. Ditambah ya, ditambah u-nya y, v aksennya 2x. Tutup. Oke, sekarang yang ketiga ini ya, min 10x y pangkat 4. Saya kurangi lagi, ini saya jadikan u, yang ini saya jadikan v ya. Oke, ikuti rumusnya ya, u aksen v tambah uv aksen. U aksen itu turunannya 10x ya, itu 10 kali v itu y pangkat 4 ditambah u v aksen ya, u-nya 10x, v aksen hati-hati turunan y pangkat 4 4y pangkat 3 tapi dikali dy per dx. Oke, ini sama dengan 0 ya, terlalu ke kanan ini ya. Jadi turunannya 0 kan tetap 0. Nah, sekarang kita keluarkan yang ada dy per dx-nya. Ini sama ini. Nah, karena ini min, ini juga min ya. Nah, mending kita pindahkan ke kanan aja ya. Jadi yang tidak ada di kiri dulu aja ya. 3x kuadrat min 10y pangkat 4. Nah, yang ada di dx saya pindah ke kanan aja supaya jadi plus saja ya. X kuadrat sama ini plus juga. 10 kali 4 kita kali ya. 40 x y pangkat 3. Oke, kita tutup ini dy per dx. Sekarang kita ambil dy per dx-nya. Ya kita bagi aja 3x kuadrat min 10y pangkat 4 kita bagi x kuadrat plus 40x ya pangkat 3 kan selesai ya. Jadi dy per dx itu terserah ya, mau dipindahkan ke kiri semua, yang tidak ada dy dx-nya pindah kanan semua, atau kalau mau dy per dx-nya di kanan semua, maka yang tidak ada dy per dx di kiri semua, itu kan tinggal ditukar aja ya. Setelah itu dy per dx-nya itu ya kita bagi aja, yang tidak ada dy dx dibagi yang ada dy dx-nya. Oke ya, selesai kan dapat jawabannya. Sekarang kita kasih contoh yang lain ya. Y pangkat 3 dikurang 3y kuadrat kali x. Nah, ini cos xy ini agak beda ya. Kalau kita turunkan ya d per dx-nya, kita tulis ya d per dx dari y pangkat 3 dikurangi 3y kuadrat x tambah cos xy sama dengan turunannya ya d per dx dari 2. Oke, ini kita turunkan ya, d per dx itu artinya kita turunkan. Y pangkat 3, nah ini turunan y ya, 3y kuadrat, tapi harus dikali dy per dx. Dikurang ya. Ini kita jadikan perkalian ya, u kali v ya. Dari tadi kali v semua ya. Kalau u per v ya tinggal ngikutin aja ya rumus u per v. Biar nggak terlalu rumit nih. Saya pakai u kali v aja. U aksen v tambah uv aksen ya. U aksen 3y kuadrat itu turunannya 6y tapi dikali dy per dx ya.
kali V. V-nya adalah X. Ditambah U V aksen. U-nya 3Y kuadrat. V aksennya 1 ya. Turunannya X ya. Oke, ditambah cos XY. Nah, ini kan pakai perantai ya turunannya ya. Cos itu turunannya adalah min sin ya. Jadi min. Ini plusnya saya hapus ya karena jadi min ya. Tulisnya min sin XY ya. Tetap ya. Nah, baru kita kalikan turunannya XY. Ini perkalian juga U kali V. U aksennya 1 kali V-nya Y ditambah U V aksen X kali dy per dx. Sama dengan turunannya 2 itu 0 ya. Oke, ini turunan yang tengah. Kalau ini turunannya cos tadi ya, berantem. Ini 2 turunannya itu adalah 0. Oke, sekarang saya kelompokkan yang ada dy per dx. Ini ada dy per dx. Oke, yang ini kita kalikan dulu ya. Bentar ya. Ini sebentar saya ulangi dulu. 3y kuadrat. Saya kalikan yang ini ya. Kita ambil ini 6y kali x, 6yx. Nah, ini kita kalikan yang ada dy dx-nya apa? Min x sin xy. Kita tutup ya, dia ada dy dx. Nah, yang tidak ada dy dx ini yang 3y kuadrat, tapi ini di depannya min ya. Kita pindah ke depan jadi ke kanan jadi plus 3y kuadrat. Terus ini sin xy kali y itu adalah y kali sin xy ya, jadi plus y kali sin xy. Setelah itu ya kita bagi aja dy per dx-nya ya, yang kanan ini 3y kuadrat tambah y sin xy. Kita bagi yang kiri 3y kuadrat min 6yx min x sin xy. Nah, selesai gitu. Ya, lanjut ya. Kalau mau diulang nanti kan tinggal diundur aja. Mundurin videonya. Digeser. Oke, lanjut lagi ya. Satu lagi untuk implisit. Ini juga turunkan aja ya. Nah, d per dx. Kita tulis dulu ya. D per dx dari 2x. Tangan x plus y pangkat 3. Ini d per dx dari 4 ya. Oke, turunkan 2x 2 ya. Turunkan tangan x plus y pangkat 3 ini pakai aturan berantai ya. Turunan tangan dulu secant kuadrat. Yang di dalamnya itu tetap ya, x plus y pangkat 3. Baru dikalikan turunannya yang di dalamnya. Turunannya kan ini cuma penjumlahan ya. X itu turunannya 1, y pangkat 3 itu turunannya 3y kuadrat, tapi dikali dy per dx. Turunannya d per dx dari 4 itu 0. Nah, kalau saya kalikan dulu deh secant kuadratnya. X plus y pangkat 3. Ini kan yang ini kali 1 ya, tetap. Kemudian saya tambahkan, ini kita kali 3y kuadrat secant kuadrat x plus y pangkat 3. Ini dy per dx sama dengan 0. Baru kita kelompokkan yang ada dy dx-nya, saya taruh di kiri. X plus y pangkat 3, ini dy per dx-nya ya. Yang tidak ada dy per dx ini ya, kita pindah ke kanan ya, jadi minus semuanya. Minus 2 minus secant kuadrat x plus y pangkat 3. Nah, setelah itu dy per dx-nya ya dibagi aja ya. Ini tadi saya cuma ngasih garis ya, jadi kayak dibagi. Saya hapus aja ini garisnya. Oke, jadi kita tinggal membagi yang kanan ini, min 2 min secant kuadrat x plus y pangkat 3. Kita bagi yang di kiri ya, 3y kuadrat secant kuadrat x plus y pangkat 3. Seperti ini aja sudah selesai ya.
Oke. Untuk ini latihan soal ya, silakan nanti untuk latihan di rumah atau nanti dijadikan kuis. Terakhir materinya turunan fungsi secara logaritmis ya. Maksudnya dia menggunakan bantuan logaritma ya. Jadi fungsinya itu sebenarnya berbentuk fx pangkat gx ya, fungsi berpangkat fungsi. Kita menggunakan sifat logaritma ya. Jadi tadi A sama dengan B, maka log A ya, ini pakai logaritma natural, ln A sama dengan ln B. Jadi kita logaritmakan ln Y sama dengan ln fx pangkat gx. Oke. Nah, karena dia pangkat dengan sifat logaritma lagi, itu kan pangkatnya bisa turun ya, n ln A. Jadi kita turunkan gx-nya, pangkatnya kan gx. Nah, ini ln fx. Ini ln y ya, tetap sama dengan ini. Nah, ini jadi kita bisa menurunkan gx-nya, jadi perkalian dengan ln fx. Sekarang diturunkan. Kita turunkan ya, diturunkan. Turunannya ln y. Nah, hati-hati ya, y itu kan tadi semulanya ini di soal ini kan adalah fx pangkat gx, kan sebenarnya dia adalah pangkat, dia adalah fungsi x. Jadi menurunkan ln y itu menggunakan implisit. Jadi turunannya ln itu seper ya, seper y. Tapi karena dia turunannya y harus dikalikan dy per dx. Untuk ini gx sama ln fx ini perkalian ya, u kali v. Jadi dia makainya u aksen v tambah uv aksen ya, kita tulis ini. U aksennya itu g aksen x, v-nya adalah ln fx ya, ditambah u-nya tadi adalah gx. V aksen itu turunan ln fx ya, pakai aturan berantai itu adalah seper fx kali f aksen x. Ya kan? Sekarang kalau yang ditanyakan dy per dx-nya ya, dy per dx-nya sama dengan, nah ini kan seper y, kita pindahkan ke sebelah sini kan jadi kali silang ya, jadi naik dia y ya. Yang ini tetap ya, g aksen x ln fx ditambah gx. Nah ini kita gabung aja f aksen x dibagi fx ya, biar nggak terlalu panjang. Sekarang ini sudah hampir selesai, cuma kan dia variabelnya itu masih ada y, ada x ya. Kita rubah aja biar sama. Y-nya tadi kembali ke soal aja. Y adalah fx pangkat gx, jadi ditulis aja fx pangkat gx dy per dx ya. Jadi ini tulis lagi g aksen x kali ln fx. Ini rumusnya diingat ya. Kita tinggal ngikuti rumus aja. Oke, kita tutup ya. Nah, ini saya kotain ya rumusnya ya. Jadi rumus ini sudah bisa berlaku untuk semua fungsi yang berbentuk fx pangkat gx ya, kalau variabelnya x ya. Nah, jadi kita ngikutin aja rumus ini. Ya. Satu baris selesai, tinggal penyederhanaan ya. Kalau bisa dikalikan atau disederhanakan lagi. Jadi contoh nih, y adalah misalkan ya, x kuadrat plus 1, misalnya saya pangkatkan sin x. Dengan rumus ini, kita tinggal cari y aksen ya atau dy dx-nya sama ya. Ini fx ya, yang di bawah ini fungsi x, fx yang di atas ini adalah gx. Kita ngikutin rumus ya, fx pangkat gx ya, tulis aja sesuai soalnya, x kuadrat plus 1 pangkat sin x.
Nah, sekarang G aksen X ya, turunannya Gx ini kan sin X ya, turunannya kan cos X. Ln fx, ln-nya itu dituliskan aja, ln apa fx-nya x kuadrat plus 1. Oke, ditambah gx, gx-nya itu kan sin X. Nah, dikali f aksen, turunannya x kuadrat plus 1 itu apa sih? 2x ya. Dibagi fx, x kuadrat plus 1. Sudah selesai, tutup ya. Nah, selesai. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi ini ya. Nggak ada yang dicoret ya. Oke, jadi seperti ini aja. Kita mengikuti rumus fx pangkat gx dikali g aksen x ln fx ditambah gx dikali f aksen x per fx. Selesai. Oke ya, tapi supaya nggak ketuker-tuker, kita kasih tanda lah ya. Oh, yang ini fx, yang di bawah ya. Pangkatnya ini gx. Jadi ngikutin rumus ini nggak ketuker-tuker jadinya. Kita kasih soal gitu ya. Contoh ya. Saya tulis ulang di sini aja ya. Rumusnya tadi ya, fx pangkat gx. Ini tadi y aksennya adalah tulisan fx pangkat gx dalam kurung g aksen x ln fx ditambah gx f aksen x per fx ya. Ini saya tulis ulang di sini ya, biar kita nggak mundur ke halaman sebelumnya nih. Kita ikutin aja. Jadi ini kita kasih tanda ini fx, ini gx gitu ya, biar nggak kebalik-balik ya. Langsung ikuti rumus ya. Y aksennya adalah fx pangkat gx tetap ya, tangan x, pangkatnya x pangkat 3 min 2x. Sekarang kali g aksen x, artinya turunannya gx ya. Turunannya x pangkat 3 min 2x itu 3x kuadrat min 2. Oke, ini saya kurung ya. Dikali ln fx. Ln fx-nya kan tangan x. Nah, ditambah ini ya, gx. X pangkat 3 min 2x. Dikali f aksen x dibagi fx ya. F aksen itu turunannya tangan ya, secant kuadrat x dibagi fx-nya adalah tangan x. Oke, tutup ya, selesai. Ini untuk yang nomor 1 ya, selesai kan? Ikutin rumus 1 garis ini ya. Kalau ini tidak bisa disederhanakan ya sudah biarin aja. Kalau bisa ya sebenarnya ini seper cos kuadrat dibagi sin x per cos ya. Ini bisa jadi seper sin x kali cos x. Tapi biarin dulu seperti ini aja ya. Nomor 2 ya. Y adalah 3x min 1 pangkat arcus sin x. Y aksennya, ikuti rumus ya. Pangkatnya ini tetap ya, 3x min 1 arcus sin x pangkatnya. Jadi sesuai soal aja, fx pangkat gx-nya ditulis lagi, karena tadi y ya tadi. Sekarang kita ikuti rumus yang ini tadi, g aksen x. Nah, kita lihat dulu ya, ini fx, ini gx-nya ya, biar nggak keliru ya. G aksennya itu turunannya arcus sin ya, itu sudah kita bahas di siklometri ya, seper akar 1 min x kuadrat. Ln fx, ln 3x min 1 ditambah gx, ya berarti arcus sin x, dikali f aksen, turunannya ya 3, dibagi fx, 3x min 1. Udah tutup, selesai. Udah nggak bisa disederhanakan lagi kan ya, cuma segitu aja. Yang terakhir ya, terakhir ini saya cuma mau menekankan bedanya 5 pangkat x dengan x pangkat 5. Kalau x pangkat 5 itu turunannya ya 5x pangkat 4, nggak masalah.
Tapi kalau 5 pangkat X, nah itu hati-hati ya. Ini kita jadikan U, ini jadi V ya. U-nya 5 pangkat X, V-nya X pangkat 5. Nah, tadi kalau X pangkat 5 itu turunannya ya, V aksennya 5X pangkat 4. Tapi kalau 5 pangkat X, kita menggunakan yang turunan A pangkat X tadi ya, U aksennya A pangkat X ln A. Jadi 5 pangkat X ln 5. Kalau menggunakan rumus ini juga bisa kok ya. Silakan aja dimasukkan fx-nya 5, gx-nya x. Nah, itu 5 pangkat x dikali turunannya gx itu adalah 1 ln fx-nya 5 ditambah gx-nya itu x. Nah, tapi f aksen x itu turunan dari 5 itu 0 ya. Jadi per 5. Nah, jadi nanti 5 pangkat x ln 5. Jawabannya sama ya sebenarnya pakai yang rumus ini juga. Nah, hasilnya 5 pangkat x ln 5. Sekarang kita pakai turunannya, rumusnya U aksen. V tambah UV aksen. Jadi U aksennya adalah 5 pangkat x ln 5. Kali V-nya adalah x pangkat 5. Ditambah U-nya 5 pangkat x ya. Kali V aksen 5 x pangkat 4. Nah, sudah selesai ya. Jadi untuk pertemuan hari ini sudah cukup sekian ya. Jadi saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.